Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi setelah seminggu kemarin kita tatap muka ya, PTMT. Hari ini kita belajar kembali di rumah. Semoga setelah nanti ada kebijakan baru agar kita bisa setiap minggu melakukan PTM-nya. Oke, untuk PJJ hari ini, untuk PJJ minggu ini, insya Allah kita akan masuk materi baru seperti yang Bapak bilang pada saat PTM kemarin, yaitu materinya tentang sujud. Oke, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sujud ini adalah salah satu bentuk ya merendahkan diri gitu ya, merendahkan hati, merendahkan segala-galanya ya di atas kesombongan kita yang biasa kita lakukan gitu ya. Karena pada saat sujud ini semua apa yang kita lakukan itu benar-benar tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan sujud ini berarti kita mengakui kerendahan diri kita bahwa kita memang bukan seseorang yang bisa segala-galanya, apapun yang dimiliki, apapun yang kita punya, itu semua adalah Allah yang memberikan, Allah yang titipkan kepada kita semua. Dalam prakteknya saja kita lihat gitu ya, bahwa manusia yang biasa mengagung-agungkan bagian atas atau bagian kepala yang sangat dihormati, orang beda karena kepalanya, setiap orang dibedakan karena wajah bagian kepalanya itu yang ada yang terdapat di kepala. Pada saat sujud itu tidak lebih mulia daripada kaki kita, daripada bagian yang biasa terhinakan gitu ya. Oke, seperti ini gambar di sini adalah salah satu bentuk sujud gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menjelaskan nantinya kalian semua tentang pengertian sujud gitu ya. Sujud itu seperti apa, kemudian bagaimana cara melakukan sujud, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, terutama khususnya dalam 3 sujud tersebut. Ya, yang kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah dapat menjelaskan tentang tata caranya, bagaimana cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, dan seperti apa sujud yang Rasul contohkan. Selanjutnya adalah dapat mempraktekkan sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi pada saat kita mungkin suatu saat nanti suatu ketika kita mendapatkan nikmat atau mendengar surat sajdah atau lupa gitu ya dalam beribadah melakukan rukun dalam sholat. Nah, sujud itu indah gitu ya. Kau berbisik di bumi tapi didengarkan di langit. Artinya pada saat sujud gitu ya, kita ngomong nih gitu ya. Bersujud itu kan kita meletakkan gitu ya, meletakkan bagian taar gitu ya, itu ke dalam tempat sujud. Kita berbisik di situ. Kalau di dalam sholat gitu ya bacaannya Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Itu di dalam sholat wajib, sholat sunat dan lain sebagainya juga seperti itu bacaan sujud yang umum kita bacakan. Tapi banyak juga bacaan pada saat itu yang bisa kita bacakan gitu ya. Mulai dari kita pada saat sujud kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, berbicara, silakan berbisik di situ di dalam hati kita pada saat sujud, rendahkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Arti kata sujud ini ya kalau dalam kata Arab ya yang dapat disamaartikan dengan perbuatan menempatkan dahi gitu ya, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki itu artinya nih dalamannya kalau ini ujung kaki nih, tapi ininya nih nanti ditekuk seperti itu ya. Jadi ada tekukan seperti ini adalah sujud ya. Tapi ada yang bilang anggota sujud itu di sini dituliskan hidung gitu ya. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah itu tidak disebutkan bahwa hidung termasuk anggota sujud karena anggota sujud itu ada 7 gitu ya. Jadi yang 7 ini harus benar-benar menempel di tempat sujud. Yang pertama adalah bagian taar atau jidat ini ya.
Yang kedua adalah bagian kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah dan yang ketiga gitu ya adalah lutut gitu ya. Lututnya itu harus menempel. Kemudian bagian dalaman kaki gitu ya. Jadi bagian dalaman kaki kiri kaki kanan gitu ya. Kemudian telapak tangan dan bagian tahar ini. Kemudian untuk hidung di sini kenapa harus ada hidung yang ditempatkan di situ? Artinya hidung ini sebagai tolak ukur posisi di mana tahar kita ini menyentuh, dan pada saat menyentuh itu usahakan agar tidak ada yang menghalangi, ya entah itu rambut yang keluar dari sini menghalangi tempat sujudnya, atau bagian peci kita kalau laki-laki, atau mau kena bagian perempuan, agar tidak terhalang oleh itu. Jadi pastikan bagian ini sesuai dengan menempatnya hidung ke dalam tempat sujud itu menempel dengan sempurna gitu ya. Itu sujud. Kemudian pada saat meletakkan tangannya ketiak seperti itu untuk wanita dirapatkan, dan untuk laki-laki silakan boleh dibuka, direnggangkan, tapi tidak terlalu renggang juga ya, secukupnya saja. Kemudian melakukan sujud ini ya harus semata-mata dilakukan karena Allah ya, pada waktu dan saat-saat tertentu gitu ya. Bisa kita melakukan sujud kapan saja gitu ya, di mana saya bisa, tapi tidak semua tempat bisa dilakukan tempat sujud, karena dalam sujud kita harus memperhatikan juga tempat itu najis atau tidak gitu ya. Kemudian bacaan-bacaannya juga tergantung sujud yang kita lakukan. Dan ingat, sujud ini hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang dan diharamkan kita bersujud kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Di sini kita lihat dulu ayat yang menjelaskan tentang perintah sujud. Yang pertama ada Quran surat Al-Hajj ayat 77. Itu ya. Yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yaitu artinya, kemudian dikatakan juga di dalam Quran surat An-Najm ayat 62 ya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, Allah ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Ayat yang selanjutnya juga dikatakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Ya. Dan yang terakhir selanjutnya adalah di sini yang artinya, dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini ayat ini dikhususkan untuk sholat tahajud gitu ya. Untuk selanjutnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis juga, aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku sujud di atas 7 anggota ya, dahi ya, di atas dahi, dan disyaratkan dengan tangannya di atas hidungnya, dan 2 tangan dan 2 lutut dan perut-perut anak jari kedua kaki ya, yang tadi Bapak katakan dalam sini. Oke, ini hadisnya muttafaq alaih. Kemudian ini adapun jenis-jenis sujud di dalam Islam gitu ya. Ada sujud di dalam sholat fardu, dan ada sujud yang kita lakukan di luar sholat fardu. Kalau di dalam sholat fardu tentu saja ya, sholat subuh ya di 2 rakaat gitu ya. Setiap rakaatnya kan ada 2 kali sujud, berarti 4 tuh ya. Sholat duhur 4 rakaat tinggal dikali 2, sholat asar 4 rakaat kali 2, maghrib 3 rakaat ya tinggal dikali 2 juga, kemudian sholat isya dikali 2 juga. Ya, dalam 5 waktu sholat gitu ya. Ini yang wajib kita lakukan setiap hari. Ini yang wajib ya, tidak boleh 3. Karena ini ada di dalam sholat fardu. Yang bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, jadi pada saat bacanya jangan robial, tapi ada tasdid di situ, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, kemudian bagaimana sujud gitu ya.
dalam pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Yang tadi kan fardu, yang wajib tidak boleh kita tinggalkan, itu dalam sholat fardu. Kemudian ada sujud yang sunnah. Ya, sujud sunnah apabila dilakukan itu ya mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Yang pertama adalah sujud sahwi atau lupa. Sujud sahwi ini adalah bagian ibadah Islam yang dilakukan di dalam sholat, ya, atau juga bisa di luar sholat kalau misalkan sholatnya sudah selesai. Yang namanya orang lupa mungkin ingat pada saat sholat itu dilakukan di dalam sholat, tapi pada saat kita lupa, gitu ya, dan ingatnya pada saat setelah melaksanakan sholat itu, maka dilaksanakan boleh setelah sholatnya. Merupakan dua sujud yang dilakukan orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Ya, jadi namanya juga sujud sahwi, berarti sujud lupa. Apa sih yang membuat kita harus melakukan atau disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, menambahkan atau az-ziyadah, menghilangkan an-naqash, kemudian ragu-ragu, asyak, ya, di dalam sholat. Ini ragu-ragu dalam apa, menambahkan dalam apa, menghilangkan dalam apa? Dalam rukun sholat. Misalkan ya, sholat maghrib harusnya 3 rakaat. Gitu. Kemudian kita menambahkan jadi 4, lupa karena lupa ya, bukan karena sengaja. Nah, itu juga harus melakukan sujud sahwi, sunnah melakukan sujud sahwi. Kemudian kalau mengurangi seperti apa, kita nih pada saat kita melakukan sholat yang harusnya 4 rakaat jadi 3, kita ingat tadi itu 3 ya, gitu ya, maka kita sunatkan sujud sahwi. Kemudian ada ragu-ragu, kita udah berapa rakaat ya, kita sudah 2, 3, atau sudah 4 rakaat, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan ya kalau di dalam sholat sebelum salam. Artinya, jika kita sebelum assalamualaikum, sebelum mengucapkan salam, itu ya, salah satu rukun yang terakhir, mengucapkan salam di dalam sholat, maka kalau kita ingat bahwa asa ragu-ragu nih rukun apa pekerjaan kita, rukun sholatnya ragu-ragu jumlah rakaat, kita sudah tasyahud awal atau belum atau lain sebagainya gitu ya, dalam rukun ada yang kita lupa, dan sebelum sholat itu berakhir, maka lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujudnya. Ya, sebelum salam kita sujud setelah masih dajjal, kita bacaan tahiyat yang terakhir gitu ya. Kalau misalnya masih atau fil alamin anak hamidum majid sampai situ, silakan lakukan sujud gitu ya. Baca doa sujudnya, sujud sahwinya. Nanti ada di situ subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali duduk ya, diam sebentar, sekira-kira baca subhanallah, sujud lagi ya, kemudian baca lagi subhanallah la yanamu wala yasfu ya, kemudian duduk diam sebentar dan lakukan assalamualaikum ke sebelah kanan dan assalamualaikum sebelah kiri ya. Nih tata caranya itu ya. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir ya, sudah Bapak katakan ini bacaannya subhanallah la yanamu wala yasfu ya. Oke, yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur ini apa? Ya, sujud karena mengucapkan syukur pada Allah serta berterima kasih kepadanya karena diberikan kemenangan, keberhasilan, dan menerima sesuatu yang menggembirakan seperti selamat dari bencana dan mara bahaya. Maka karena itu, ya patut bagi kita, sunnah bagi kita, seorang muslim, sujud sekali saja sebagai menandai kesyukuran kita kepada Allah. Hadis yang mengatakan bahwa kita harus melaksanakan sujud syukur adalah dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi adalah apabila mendatangi akan dia oleh sesuatu yang menyukainya, lantas ia turun sujud syukur karena Allah. Tata caranya seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama, niat untuk melakukan sujud syukur ya. Artinya gimana sih bacaan niatnya? Kalau bacaan niatnya itu bisa usoli, yang pakai usoli, atau yang paling penting adalah niat, dan niat itu ada dalam hati, pakai bahasa sendiri saja. Niat saya sujud syukur, udah seperti itu juga sudah cukup gitu ya. Niat saya sujud syukur lillahi ta'ala gitu ya, dalam hati pada saat takbir. Kemudian takbir yang ketiga sujud ya, nanti ada bacaannya ya, bacaan zikir, kemudian duduk pada sujud dan bersalam. Jadi cuma 1 kali ya sujudnya, tidak 2 kali gitu ya. Seperti itu, duduk dan sujudnya semua sama seperti yang dilakukan di dalam sholat. Ini bacaan sujud syukur pada saat kita bersujud
silahkan baca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini mungkin sudah tidak terdengar asing ya, karena ini bacaan tasbih, tahmid dan tahlil serta takbir gitu ya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Adalah sujud karena disebabkan bacaan dalam Al-Qur'an. Artinya ketika seseorang gitu ya, ada orang yang mendengar atau membaca gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk ke dalam kelompok ayat-ayat sajdah. Ya, seperti apa ayat sajdah ini? Ada 15 ayat sajdah atau surat di dalam Al-Qur'an yang mensunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Maka pada waktu itu dituntut ya pembaca atau yang mendengarkan untuk sujud sekali saja dan dapat dilakukan dalam sholat yang dikenal dengan sujud sajdah atau sujud tilawah. Ini bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam versi yang panjang juga ada ya, tapi ini versi yang pendeknya seperti ini. Sujudnya 1 kali. Gitu ya. Kalau dalam sholat gitu ya, setelah membaca ada kita mendengar misalkan imam gitu ya membacakan salah satu surat sajdah gitu ya, itu silakan ikuti imam saja, jangan sampai imam gitu ya, kalau dalam berjamaah nih, kalau dalam berjamaah imam tidak melakukan sujud tilawah ya kita sujud tilawah sendiri jika boleh gitu ya, tapi silakan sujud tilawah sesuai dengan yang imam lakukan karena pada saat berjamaah, kecuali kalau kita melaksanakan itu sendiri gitu ya, pada saat kita sedang sholat kemudian mendengar ada orang yang membacakan salah satu surat sajdah, itu silakan sujud tilawah. Ini dalilnya ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika membacakan Al-Quran gitu ya kepada kami. Ketika beliau telah selesai membaca ayat sajdah, beliau bertakbir lalu bersujud dan kami pun ikut bersujud bersamanya. Ya, itu kalau dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat, pada saat misalkan lagi sholat, selesaikan dulu bacaannya gitu. Kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian silakan sujud, berdiri lagi dan lanjutkan sholatnya seperti biasa gitu ya. Kalau misalkan tinggal ruku ya tinggal ruku saja. Kalau sujud ya tinggal sujud saja seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sujud tilawah di luar sholat seperti apa sih? Nah, ini sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah ya. Kalau mau pakai niat bahasa Arabnya boleh, nama itu sajadat tilawati sunnatullahi ta'ala. Kalaupun tidak silahkan baca saja bacaan Latinnya di dalam hati pada saat takbir. Ya pada saat takbir Allahu Akbar langsung baca dalam hati saya niat melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir untuk melakukan sujud tanpa mengangkat kedua tangan, takbir saja gitu ya, tanpa mengangkat kedua tangan seperti ini ya, dan salam. 1 kali saja sujud tilawahnya. Ya. Kemudian ini sujud tilawah di dalam sholat ya. Ini adapun tata cara sujud tilawah dalam sholat nih harus dilakukan setelah benar-benar selesai membaca ayat sajdah. Jadi ayat sajdah itu kan banyak ya, ada yang 1 surat gitu ya dibaca gitu ya, ada yang 1 ayatnya. Nah pada saat sudah selesai ayat sajdah itu dibacakan jangan sampai belum selesai tengah-tengah, oh ini ayat sajdah nih kita harus sujud, jangan. Tapi dengarkan dulu ini sudah selesai belum baca ayat sajdahnya. Setelah sudah selesai baca ayat sajdahnya baru kita melakukan sujud tilawah. Sama seperti yang tadi takbir tidak diharuskan untuk mengangkat kedua tangan gitu ya. Kemudian tidak disunatkan dulu untuk duduk iftiros atau duduk istirahat, atau bahasa kalau di dalam salat wajib ada duduk di antara 2 sujud ya. Oke. Kalau misalkan udah selesai sholatnya dilaksanakan di luar sholat boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dilaksanakan di dalam sholat juga silahkan. Ini tergantung kita mau melaksanakan di mana gitu ya, di dalam atau di luar sholat. Nah ini ayat-ayat sajdah yang tadi ada 14 gitu ya. Ada 14. Yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf ayat 206. Ya,
innalladzina 'indaka rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu yang pertama. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15 ya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ya. Kemudian An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Al-Isra ayat 107. Ini hanya potongan ayatnya saja ya, karena ayat sebelumnya juga ada ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Ya. Yang kemudian Quran surat Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Rata-rata ayatnya ini ada kata sujada atau perintah untuk sujud ya. Ini makanya disebut dengan sujud tilawah atau sajdah. Kemudian Al-Hajj ayat 18, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wal ya wasyajaru walid dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqo alaihi al'adzabu wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Al-Hajj ayat 77 ya. Nanti silakan kalian coba baca. Kemudian Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah. Ya, ini yang biasa kalau di dalam sholat ini biasa kita temukan. Tapi kalau yang lainnya biasanya jarang dibacakan gitu ya. Tapi kalau ada silahkan ya. Kemudian Quran surat Fussilat ayat 37, An-Najm Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Al-Alaq. Nah, ini yang biasanya yang banyak dibaca itu yaitu yang 14 Al-Alaq ayat 19 dan As-Sajdah. Ini biasa yang kita yang biasa kita dengar gitu ya. Yang biasa imam baca. Tapi kalau misalkan kayak di Mekah itu ya yang tahfidz yang bacanya biasanya yang panjang-panjang itu suka kebaca juga gitu ya. Tapi kalau misalkan di kita mah biasanya yang sering dibaca ada al-alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, sampai dengan ini ayat terakhirnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, pada saat kita mendengar salah satunya ayat-ayat sajadah ini, disunahkan kita melakukan sujud tilawah. Sujud yang dilakukan bisa di dalam sholat, sujud yang bisa kita lakukan di luar sholat. Gitu ya. Nah, kita simpulkan dulu sebelum nanti kalian praktek gitu ya tentang 3 sujud tadi, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur gitu ya. Simpulkan dulu, yang pertama adalah sujud syahwi atau sujud lupa, adalah sujud yang dilakukan pada saat kita lupa salah satu rukun sholat. Menambahkan, mengurangi, atau ragu-ragu ya dalam rukun sholat, silakan lakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ya, itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat apabila kita belum selesai ingat, kita ingatnya sebelum salam. Di luar sholat apabila kita ingat setelah salam. Ingat, hukumnya sunnah, boleh dikerjakan ya, walaupun tidak, itu tidak akan berdosa. Yang kedua adalah sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan apabila kita mendapat nikmat atau terhindar dari mala bahaya, kita lakukan sujud syukur. Kalau sujud sahwi 2 kali, sujud syukur hanya 1 kali ya. Jangan lupa kalau ini di luar sholat, biasanya kalau sujud syukur ya jarang dilakukan di dalam sholat gitu ya, bahkan tidak ada dilakukan dalam sholat, dan dilakukan hanya di luar sholat sujud syukur itu. Jadi kalaupun kita mendapat kabar gembira ya selesaikan dulu sholatnya. Kalau sujud syukur lakukan itu setelah sholat selesai. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah sama dengan sujud sawi, bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Syaratnya kalau sujud tilawah kita mendengar salah satu ayat-ayat sajadah yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, untuk praktek hari ini atau tugas ya di minggu ini, silakan kalian bacakan ya, hafalkan saja bacaannya yang tadi sujud sujud sahwi gitu ya. Kemudian tata cara dan penyebab dari
ketiga sujud yang tadi, ya. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nanti kalau kalian sudah hafal gitu ya, silakan japri ke Bapak via WhatsApp ya. Dengan formatnya silakan kalian ucapkan salam dulu, kemudian tuliskan nama lengkap ya, kemudian kelas, dan tuliskan tes sujud. Udah segitu saja. Jadi jangan pakai embel-embel apa saja. Misalkan Assalamualaikum gitu ya, Asep ya, 8K tes sujud. Udah segitu saja. Nanti kalau misalkan sudah ngejapri seperti itu ya, nanti kita akan lakukan video call untuk Bapak tes secara langsung ya, kalian membaca bacaan sujud tahwi, tilawah, dan syukur ini. Gitu ya. Kita akan tes secara live dengan video call nanti satu orang. Kalaupun misalkan kalian ngejaprinya pas saya udah hafalnya di luar jam 8 sampai setengah 1, nanti kita jadwalkan kapan kita melakukan video call-nya. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan pembelajaran, dan semoga kita semua diberikan manfaat gitu ya, belajar ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan sebagainya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian seputar sujud ini gitu ya. Jika ada perbedaan misalkan pendapat dan sebagainya yang biasa kalian lakukan, silahkan nanti kita bisa diskusikan di sekolah ya pada saat PTM, atau kalian bisa japri Bapak ya, kita luruskan apa yang salah, apa yang benarnya, atau bagaimana seharusnya gitu ya. Karena yang dalam hal sunnah ini mungkin ada perbedaan gitu ya, itu adalah hal biasa. Terima kasih buat yang sudah melihat video ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatannya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.